Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas kisah Sam'un al-Ghazi atau yang sering kita kenal dengan istilah Samson. Nah, kita sering mendengar ya istilah Samson, yaitu manusia yang super kuat. Jadi banyak benda-benda tajam atau bahkan senjata api sekalipun itu tidak bisa melukai tubuh dari Samson. Nah, Samson ini sendiri bisa membengkokkan besi dengan sangat mudah. Nah, seperti itu ya gambaran dari Samson yang kita kenal sehari-hari. Dan ternyata di dalam Islam itu ada betul yang namanya Samson atau yang kita kenal dengan nama Sam'un al-Ghazi. Beliau ini adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, kisah Sam'un ini bermula di mana Rasulullah SAW itu sedang berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nah, Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya yang penasaran. Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Simson atau Samson. Nah, asal mula dari Sam'un al-Ghazi ini sendiri, Sam'un al-Ghazi merupakan keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Nah, Nabi Ibrahim ini sendiri kita kenal sebagai bapaknya para nabi. Kenapa? Karena keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak yang menjadi nabi-nabi Allah. Nah, selain keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah, kita mengenal juga keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar yang kemudian memiliki anak Ismail. Nah, kemudian nantinya akan keturunannya menjadi Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali ke Nabi Sam'un al-Ghazi. Nabi Sam'un al-Ghazi ini berasal dari Gaza, Palestina. Nah, semoga tanah Palestina cepat terbebaskan kembali ya teman-teman. Nah, Gaza Palestina ini sendiri memang terkenal sebagai negerinya para nabi karena banyak nabi yang diutus di daerah sana. Nah, Nabi Sam'un al-Ghazi ini sendiri itu merupakan kaum dari Bani Israel. Jadi memang banyak sekali ya kaum Bani Israel itu dikirimkan nabi-nabi. Kenapa? Karena mereka itu memiliki sifat yang salah satunya itu tidak mau kalah, terlalu kritis, ngeyel, sehingga banyak nabi-nabi yang merasa kewalahan menghadapi kaum Bani Israel ini sendiri. Nah, ternyata Sam'un ini benar-benar salah satu manusia yang sangat perkasa. Sam'un ini selalu menang dalam setiap pertempurannya. Nah, dikisahkan Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa itu Nabi Sam'un itu sudah berjihad untuk membebaskan orang-orang yang tidak atau menentang ketuhanan dari Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang kafir. Nah, Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam ini memiliki mukjizat. Kalau Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat Al-Quran, Nabi Musa itu tongkat yang bisa membelah laut. Nah, Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam ini memiliki mukjizat yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Jadi Nabi Sam'un alaihissalam ini kalau memegang besi itu seperti memegang selai mungkin ya. Jadi sangat lunak gitu. Bahkan Nabi Sam'un alaihissalam ini kalau ingin membuat pedang atau tombak itu cukup mengelus-eluskannya saja. Saking kuatnya Nabi Sam'un alaihissalam. Nah, ternyata Nabi Sam'un alaihissalam ini sendiri memiliki kelemahan juga.
Nah, diceritakan bahwa karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Sam'un berkata kepada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku sendiri." Nah, jadi pada masa itu istrinya Nabi Sam'un alaihissalam ini sendiri ternyata berkhianat kepada Nabi Sam'un. Istrinya ini diiming-imingi dengan harta yang banyak dan kedudukan di istana oleh para petinggi-petinggi dari Bani Israel. Nah, istrinya ini sendiri pada hari pertama setelah beliau dikasih tawaran oleh petinggi Bani Israel, beliau menunggu Nabi Sam'un untuk tertidur. Nah, Nabi Sam'un ini sendiri tertidurnya sebentar ya teman-teman. Setiap malam itu hanya tertidur selama 1-2 jam saja. Karena malam-malamnya Nabi Sam'un alaihissalam itu banyak dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, dan siangnya dipakai untuk memerangi orang-orang yang menentang Allah. Nah, saat Nabi Sam'un tertidur di malam yang pertamanya setelah mendapatkan perintah untuk mengalahkan Nabi Sam'un, istrinya ini mengikat Nabi Sam'un dengan tali tambang yang besar. Saat Nabi Sam'un bangun, Nabi Sam'un kaget. Wah, siapa yang mengikatku gerangan? Aku pengen sholat, kenapa aku tiba-tiba diikat seperti ini? Nah, karena Nabi Sam'un dengan mudahnya itu memutuskan tali yang mengikat badan dia. Jadi sangat mudah, jangankan tali, besi aja bisa dilunakkan oleh Nabi Sam'un. Nah, di hari kedua, Nabi Sam'un ini sendiri diikat lagi sama istrinya saat tertidur itu dengan rantai. Istrinya berpikir, wah kalau tali biasa mungkin itu terlalu mudah untuk Nabi Sam'un, tapi kalau rantai mungkin bisa mengikat dia. Akhirnya istrinya mengikat suaminya ini dengan rantai. Saat diikat, saat bangun, terkejut lagi Nabi Sam'un. Wah, siapa lagi nih yang mengikatku? Marah kan Nabi Sam'un karena dia ingin sholat tapi ternyata ada yang mengikat dia. Nah, tiba-tiba Nabi Sam'un memanggil istrinya. Ya istriku, siapa yang gerangan yang mengikatku? Saat istrinya datang, Nabi Sam'un melepaskan ikatan rantai itu dengan mudahnya. Terputus si rantainya, dan istrinya itu berpura-pura. Nah, istri itu bilang, aku ya Nabi Allah, aku ya Sam'un, aku ya suamiku yang mengikat engkau. Aku hanya penasaran, seberapa kuat sih engkau? Itu alasan atau kebohongan dari istri dari Nabi Sam'un alaihissalam. Nah, akhirnya istrinya itu bertanya kepada Nabi Sam'un, ya suamiku, bagaimana caranya aku bisa mengalahkan engkau? Sedangkan rantai ataupun tali tambang sekalipun itu tidak cukup untuk mengikat engkau. Nah, karena kecintanya tadi, akhirnya Nabi Sam'un memberitahukan rahasianya kepada istrinya. Dia sangat cinta kepada istrinya dan dia percaya pada istrinya. Dan Nabi Sam'un berkata, jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku sendiri. Wah, ternyata rambutnya itu adalah kelemahannya dari Nabi Sam'un alaihissalam. Akhirnya Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam diikat oleh istrinya saat ia tertidur, lalu dia dibawa ke hadapan sang raja. Jadi saat malam-malam itu kaum Bani Israel beberapa itu sudah ada tuh yang nungguin di luar rumah Nabi Sam'un. Nah, saat ternyata berhasil, istrinya buru-buru manggil orang-orang yang ada di luar rumah untuk masuk dan mengangkat Nabi Sam'un alaihissalam untuk dibawa ke hadapan sang raja. Nah, Nabi Sam'un ini sendiri langsung dieksekusi dan disiksa di dalam istana. Nah, Nabi Sam'un ini benar-benar disiksa dengan dibutakan kedua matanya dan diikat serta dipertontonkan di istana raja. Jadi saat di tiang raja itu Nabi Sam'un kan diikat ya dengan rambutnya tadi, lalu matanya dibutakan. Nauzubillah min dzalik, mungkin itu disiksa sangat siksaan yang kejam. Jadi matanya sampai buta, bahkan ada riwayat yang tangan dan kakinya itu sampai terluka parah sampai tidak bisa digunakan lagi oleh Nabi Sam'un. Nah, karena diperlakukan dengan sedemikian hebatnya, Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa kepada Allah dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Nah, doa Nabi Samud ini dikabulkan. Nabi Samud berdoa, "Ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau dan berikanlah aku kekuatan lagi sebagaimana aku mendapatkan kekuatan itu dari Engkau." Nah, akhirnya doa Nabi Samud dikabulkan dan tiba-tiba tiang-tiang dari istana itu mulai bergetar semuanya. Nah, istana raja bersama seluruh masyarakatnya itu yang ada di dalam situ yang sedang menonton Nabi Samud sedang disiksa hancur bersama istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Jadi tiba-tiba itu si tiang-tiang istana roboh dan menimpa para masyarakat dan raja beserta istri yang berkhianat dari Nabi Samud alaihissalam. Nah, semenjak itulah Nabi Samud alaihissalam bertaubat kepada Allah dan bilang bahwa aku akan beribadah kepada Allah di malam hari dan akan memerangi orang-orang yang menentang Allah di siang hari sebagai bentuk pertaubatanku. Nah, dengan adanya itu Nabi Samud alaihissalam pun mendapatkan ganjaran yang setimpal atas amalan-amalan yang dia lakukan. Karena setiap harinya itu Nabi Samud terus-terusan sampai akhir hayatnya itu memerangi para musuh-musuh Allah. Nah, ketika Rasulullah SAW selesai bercerita tentang Nabi Samud Ghazi alaihissalam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan. Jadi selama 1000 bulan itu Nabi Samud itu terus-terusan memerangi Allah, berjihad fisabilillah. Nah, salah satu sahabat Nabi Muhammad itu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabi Allah Samud Ghazi alaihissalam." Kemudian Rasulullah SAW diam sejenak. Nah, saat Rasulullah SAW diam sejenak, tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi umatnya Rasulullah tidak harus berjihad fisabilillah, tidak harus berjuang selama 1000 bulan berperang melawan para orang-orang kafir, dan sebagai gantinya cukup beribadah di satu malam di bulan Ramadan, dan itu amalannya atau pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Itu ya, sebegitu utamanya umat dari Nabi Muhammad SAW yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan pahala, bahkan melebihi pahala dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebegitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad dan sebegitu cintanya Nabi Muhammad kepada umat-umatnya, yang mana nantinya Nabi Muhammad berharap bahwa nanti umat-umatnya dapat bersama-sama bersama beliau itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Nabi Muhammad berkata, "Aku bangga karena saat nanti di padang mahsyar aku bersama umat-umatku itu sangat banyak." Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat-umatnya untuk memiliki banyak anak, karena Rasulullah bangga karena nanti di padang mahsyar umat dari Nabi Muhammad SAW itu merupakan umat yang paling banyak. Nah, oleh karena itu banyak sekali sebenarnya pahala-pahala yang dapat kita dapatkan sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan itu lebih mudah dibandingkan amalan-amalan dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, dengan itu turunlah surat Al-Qadar yang bunyinya seperti ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nah, seperti itu teman-teman.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian kisah dari Nabi Allah, Nabi Samsun Ghazi alaihissalam, atau yang sering kita kenal dengan Nabi Samson. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.